Teke-teke. Seorang gadis SMA bernama Kana-chan, ini dia. Memiliki teman dekat bernama Ayaka. Di mana Ayaka menyukai seorang cowok bernama Usumi, yang pernah sekelas dengan Kana. Ayaka meminta bantuan Kana untuk dapat kenal dengan Usumi. Kana pun menemui Usumi dan mengatakan bahwa temannya yang bernama Ayaka menyukainya. Usumi akhirnya akan mengajak Ayaka kencan karena Ayaka adalah kenalan Kana. Dan keesokan harinya di sekolah Ayaka meminta Kana untuk menemaninya kencan bersama Usumi karena Ayaka selalu gugup kalau hanya pergi berdua. Kana awalnya menolak, tapi Ayaka terus memohon dan akhirnya Kana setuju. Mereka pun makan bersama. Usumi menunjukkan HP barunya yang dapat menonton TV. Banyak yang belum memiliki HP seperti itu. Jadi Itsumi menunjukkannya dan menonton berita, di mana beritanya mengenai seorang yang mati dan tubuhnya terpotong setengah. Belum diketahui penyebabnya. Itsumi pun bercerita mengenai hantu Teke-teke, yang dimana Ayaka juga tahu tentang cerita hantu itu. Hantu itu hanya memiliki tubuh bagian atas, dan jika berjalan sendirian di malam hari lalu terdengar suara seperti Teke-teke, lalu berbalik melihat ke belakang, maka tubuh akan terpotong. Dan jika tidak mati setelah melihat Teke-teke, maka dalam 3 hari akan tetap dihantui dan mati. Kana yang belum pernah mendengar kisah tersebut, hanya menyimak. Ayaka lalu ke toilet dan Itsumi mengatakan bahwa dia tidak menyukai Ayaka. Kemungkinan Itsumi ada rasa ke Kana, tapi Kana hanya menganggapnya sebagai teman. Dan obrolan mereka ternyata terdengar oleh Ayaka. Setelah makan, Ayaka dan Kana pulang berdua sedangkan Itsumi pulang sendiri karena berlawanan arah. Saat jalan pulang, Ayaka marah ke Kana karena merasa dibohongi oleh Kana. Ayaka merasa Kana menyukai Itsumi dan merasa mereka ada hubungan. Dan Ayaka memutuskan ingin pulang sendiri dengan melewati jalan yang berbeda. Sesampainya di jembatan penyeberangan Ayaka ingin kembali untuk meminta maaf. Namun tiba-tiba angin berhembus kencang dan terdengar suara aneh. Ayaka berbalik dan melihat sesosok makhluk yang diceritakan tadi. Ayaka berlari, namun namanya film horor, seperti biasa terjadi adegan yang menyebalkan. Ayaka terjatuh dan sret, Ayaka pun mati terpotong. Kabar itu pun langsung menyebar di sekolah. Itsumi dan Kana pun ditanyai oleh detektif tentang Ayaka. Namun Kana tidak mengatakan yang sebenarnya, kalau mereka bertengkar saat itu dan Ayaka memilih pulang sendiri. Mungkin Kana takut dicurigai makanya tidak mengatakan yang sebenarnya, walaupun Kana memang tidak salah. Tapi tetap saja hal itu bisa berujung panjang jika Kana jujur. Kana juga sangat sedih dengan kematian Ayaka. Keesokan harinya, Usumi menghampiri Kana karena khawatir dan menghiburnya. Kana curiga kalau Teke-teke yang membunuh Ayaka, namun Usumi hanya menganggap Teke-teke itu hanya cerita lama. Setelah itu Kana pulang sendiri dan berniat menyelidiki kematian Ayaka. Kemudian Kana ke jembatan itu. Tidak butuh waktu lama, angin pun tiba-tiba bertiup dan membuat Kana merinding. Lalu, terdengarlah suara aneh. Kana lalu teringat kata-kata Usumi, jika berbalik makan akan terpotong. Kana pun menahan dirinya dan menutup mata. Setelah beberapa saat, setelah suara aneh itu hilang, Kana pun beranjak untuk pulang. Namun, tiba-tiba, terdengar suara Ayaka yang ternyata hantu itu yang meniru suara Ayaka, yang membuat Kana berbalik. Hantu itu pun mengejarnya. Kana berlari sekuat tenaga. Dan ternyata Usumi menyusul Ayaka karena khawatir. Mereka bertemu di tengah jalan dan Ayaka pun naik ke sepeda Usumi dan menyuruhnya mengendarai sepedanya dengan cepat. Lalu mereka terjatuh dan Teke-tekenya pun hilang.
Usumi dibawa ke rumah sakit, sedangkan Kana tidak apa-apa dan merasa bersalah. Setelah itu Kana mencari tahu tentang hantu teke-teke di perpustakaan, dan bertemu dengan sepupunya Rie-chan. Dan ternyata Rie-chan adalah seorang pengajar tentang kultural antropologi yang dimana merupakan cabang antropologi yang berfokus pada penelitian variasi kebudayaan pada manusia. Rie-chan memperlihatkan mengenai kasus yang diduga diakibatkan oleh teke-teke karena tidak dapat ditemukan pelaku dan bukti siapa pembunuhnya. Kana pun memberitahu Rie-chan bahwa ia telah melihat teke-teke. Kemudian Rie-chan membawa Kana ke seseorang yang tahu tentang asal-usul teke-teke. Orang itu pun memberitahu bahwa seorang gadis yang bunuh diri di jembatan 6 tahun lalu dengan tubuhnya yang terpotong. Dari situlah legenda hantu teke-teke muncul. Dan gadis itu juga menjadi gila dan tidak menyukai benda-benda berwarna merah. Kemudian laki-laki ini yang bernama Takeda-kun, sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun dia ragu dan tidak jadi mengatakannya. Kemudian Kana meminta alamat rumahnya. Mereka pun pergi ke sana bersama Takeda-kun. Sesampainya di sana diceritakanlah bahwa gadis itu bernama Kashima Reiko-san dan seorang suster yang cantik dan meninggal saat berumur 19 tahun. Dan memang benar tidak menyukai benda yang berwarna merah, bahkan melempar semua benda-benda yang berwarna merah keluar jendela lantai 2. Keluarganya menduga bahwa itu karena dia diperkosa oleh tentara Amerika. Pada saat itu Reiko masih perawan dan menyebabkan pendarahan. Oleh karena itulah, dia trauma dengan warna merah. Mereka pun pulang dan Takeda-kun mengatakan apa yang ingin dikatakannya tadi. Takeda mengatakan bahwa ia percaya teke-teke benar ada dan itu berkaitan dengan gadis yang bunuh diri itu. Takeda berkata bahwa dahulu ada rumor di sekolah, bahwa ada monumen yang dibuat di daerah di mana gadis itu meninggal, dan adiknya selalu ke sana setiap hari dan memberi bunga dan makanan ringan. Namun, setelah kematian adiknya monumen itu tidak terurus dan dipindahkan. Dari saat itulah teke-teke muncul. Takeda berpendapat kemungkinan, jika monumen itu ditempatkan di tempatnya maka teke-teke akan berhenti menghantui. Rie-chan dan Kana-chan pun pergi ke tempat itu. Karena ragu apakah itu akan berhasil, Rie-chan hanya terdiam, dan terlihat frustasi, karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya lagi. Disitulah Rie-chan mengatakan, bahwa sebenarnya dia juga melihat teke-teke. Rie-chan tidak percaya dengan teke-teke yang diceritakan profesornya sampai dia pergi ke jembatan itu untuk membuktikannya dan ternyata Rie-chan juga melihatnya di hari yang sama. Beberapa jam setelah Kana melihatnya. Saat tiba di tempat tujuan ternyata Kana-chan salah menulis alamatnya dan akhirnya Takeda memberitahu bahwa seharusnya mereka ke Mikasacho bukan Misakacho. Dan Takeda menyuruhnya ke Mikasacho yang hanya 8 km lagi dari tempatnya yang sekarang. Di tengah jalan ada mobil yang menghalangi jalan, mereka lalu berhenti di tengah jalan karena tidak tahu arah. Lalu Takeda yang ketahuan security, ditangkap. Takeda berteriak bahwa Rie-chan harus belok kanan. Mereka pun menemukan tempatnya, dan berusaha menempatkan monumennya ke tempat semula. Sementara itu teke-teke sudah berjalan menghampiri mereka. Dengan sekuat tenaga mereka akhirnya dapat mengembalikan monumen itu, dan teke-teke pun menjauh. Saat di mobil tiba-tiba teke-teke itu kembali dan mengejar mereka. Mereka heran kenapa teke-teke tetap mengikuti dan teringatlah bahwa teke-teke tidak suka benda berwarna merah. Dan mereka baru menyadari bahwa mobil mereka berwarna merah. Rie-chan pun langsung tancap gas, dan Kana menghentikan mobilnya dengan menarik rem tangan ke belakang.
mobil pun terhenti dan mereka keluar dari mobil dan berlari sambil melempar semua barang-barang mereka yang berwarna merah. Dan Rie-chan tertinggal di belakang. Kana kemudian mencari Rie-chan dan teke-teke itu muncul. Tiba-tiba suara HP Kana berbunyi. Kana menangkap HP-nya, yang ternyata berwarna merah. Teke-teke langsung menyerang, namun dengan sigap Kana melempar HP-nya. Akhirnya teke-teke itu pergi. Setelah itu Rie-chan dan Kana pun bertemu. Namun cerobohnya Rie-chan, melewati pohon-pohon tanpa menunduk. Yang akhirnya melukai jidatnya, darah pun keluar dan tiba-tiba teke-teke datang dan Rie-chan pun terpotong dan mati. Dan Kana ternyata selamat, namun, teke-teke masih memburu orang-orang yang memakai barang berwarna merah, bahkan di siang hari pun. Semenjak kejadian itu, Kana menjadi trauma dan melempar semua barang-barangnya yang berwarna merah keluar rumahnya, dan mereka pindah ke rumah baru, namun Kana masih trauma dan tidak pernah keluar rumah. Takeda mendatangi rumah Kana dan memberi Kana hadiah dengan bungkusan berwarna merah. Kana pun mengamuk. Dan selesai.